Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fauzia dengan NIM 2012472 PPMI 6C. Akan mempresentasikan hasil proposal saya berjudul pengembangan media video animasi pembelajaran pada materi fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Ada pembahasan, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima landasan teori, yang keenam kajian penelitian relevan, yang ketujuh spesifikasi produk, yang kesembilan metodologi penelitian, dan yang terakhir dokumentasi. Latar belakangnya, perkembangan teknologi hingga saat ini semakin mengalami kemajuan. Perubahan ini terjadi juga pada aspek pendidikan, terutama pada penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran mengalami banyak perubahan, mulai dari bentuknya yang awalnya berbentuk fisik, sekarang sudah banyak media pembelajaran berbentuk online. Perubahan ini akan mengubah kebiasaan guru dalam mengajar, di mana guru mulai menggunakan media berbasis digital dalam proses pembelajaran. Beberapa pilihan media pembelajaran yang sering digunakan salah satunya yaitu video animasi. Penggunaan media pembelajaran video animasi ini dapat mempermudah kegiatan belajar mengajar, serta menjadi alat alternatif untuk dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran IPA. Video animasi merupakan media yang dapat dilihat dan didengar, menampilkan gambar yang tampak bergerak, menciptakan sesuatu yang berwarna bagi siswa dan mampu memusatkan perhatian pada mata pelajaran. Di era perkembangan teknologi ini, guru harus lebih inovatif dalam membuat media pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuat media pembelajaran. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan yaitu Canva. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan kegiatan belajar mengajar dan wawancara guru kelas 4 sekolah dasar, ditemukan bahwasannya metode cara pengajaran yang dilakukan masih dengan metode ceramah dan penugasan, yang dimana mengakibatkan pembelajaran cenderung terlalu monoton dan siswa merasa bosan. Selain itu, peneliti bertanya mengenai penggunaan media pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan materi fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ternyata masih menggunakan buku dan gambar saja, karena media yang dimiliki sekolah belum lengkap. Peneliti juga bertanya mengenai media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, dan guru menjawab bahwa sudah terdapat proyektor namun belum pernah menggunakan teknologi tersebut untuk media pembelajaran. Melalui pengembangan media video animasi pembelajaran menggunakan aplikasi Canva ini diharapkan agar guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa bosan, jenuh, dan tidak monoton, agar tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai. Lanjut rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran video animasi pada materi fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan di kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran video animasi pada materi fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan di kelas 4 sekolah dasar yang valid dan layak. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan prosedur pengembangan media pembelajaran video animasi pada materi fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan di kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kelayakan media pembelajaran video animasi pada materi fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan di kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan keefektifan media pembelajaran video animasi pada materi fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan di kelas 4 sekolah dasar. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih dan wacana baru tentang pengembangan media pembelajaran di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama ada bagi peserta didik, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi sekolah, dan yang keempat bagi peneliti. Landasan teori. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pendukung untuk menghantarkan pesan dari pengirim kepada penerima atau dari pendidik kepada murid, sehingga dapat membangkitkan pemikiran, perasaan, perhatian, dan minat pelajar dalam proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang kedua, manfaat media pembelajaran. Menurut Sudarsono dan Evelyn, media pembelajaran memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Yang kedua, memotivasi siswa. Yang ketiga, menyajikan informasi. Yang keempat, merangsang diskusi. Yang kelima, mengarahkan kegiatan siswa. Yang keenam, melaksanakan latihan dan ulangan. Yang ketujuh, menguatkan belajar. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman simulasi. Yang ketiga, pengertian media video animasi. Video animasi merupakan gabungan dari media audiovisual yang bergerak. Media audiovisual mengandalkan indera pendengaran dan penglihatan
Anak sekolah dasar pada umumnya belajar 50% dari apa yang didengar dan dilihat, sehingga siswa lebih memahami sesuatu pembelajaran dari apa yang dilihat dan didengar, serta dapat memfasilitasi terciptanya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan mengasyikkan. Dapat disimpulkan bahwa video animasi adalah media yang menggabungkan media audio dan media visual untuk menarik perhatian siswa, detail objek, dan membantu pemahaman topik yang sulit. Yang keempat, materi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ilmu pengetahuan alam atau sains merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia. Bisa dilihat mata pelajaran sains ini diajarkan lebih awal, seperti level sekolah dasar. Belajar sains saja tidak cukup memperhatikan apa yang disampaikan guru. Namun, dengan berbagai percobaan yang memungkinkan siswa untuk lebih memahami, seperti pada materi yang membahas tentang fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Penekanannya pada siswa mempelajari fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Seperti halnya manusia, makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan memiliki fungsi tersendiri pada bagian tubuhnya. Kajian penelitian relevan. Salah satu penelitian relevan yang saya ambil dari jurnal oleh Deli Lakoiria yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi Materi Volume Bangun Ruang untuk Sekolah Dasar Kelas 5. Penelitian terdahulu membahas pengembangan media pembelajaran berupa video animasi untuk materi volume bangun ruang dalam konteks pembelajaran matematika di sekolah dasar kelas 5. Sedangkan penelitian saya membahas pengembangan media pembelajaran berupa video animasi untuk materi fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan bagi kelas 4 sekolah dasar. Penelitian terdahulu penganimasian materi menggunakan software Animaker, selanjutnya digabungkan menjadi satu menggunakan Easy Video Maker. Audio dan background ditambah dengan menggunakan software yang sama. Background diunduh dari sumber lain, sedangkan penelitian saya penganimasian materi menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya audio dan background ditambah dengan menggunakan aplikasi CapCut dan digabungkan menjadi satu di aplikasi CapCut. Spesifikasi produk yang pertama materi fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan di kelas 4 sekolah dasar yang didesain sesuai KI dan KD-nya. Yang kedua, dibuat menggunakan gabungan aplikasi Canva dan CapCut karena pengeditan video sangat efektif dan mudah digunakan. Yang ketiga, prosedur penggunaannya dapat ditayangkan pada laptop yang diaplikasikan dengan bantuan proyektor. Yang keempat, memiliki fitur yang menarik seperti adanya pergerakan animasi yang menghibur dan dapat menambah variasi pembelajaran. Yang kelima, bisa ditayangkan dimanapun dan kapanpun. Metode penelitiannya yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan research and development. Media pembelajaran berupa video pembelajaran yang akan dikembangkan menggunakan model EDI yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, analisis. Tahap analisis yaitu mengumpulkan data terkait dengan masalah yang terjadi dalam pembelajaran, kemudian mencari solusi untuk pemecahan masalah melalui analisis kebutuhan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang kedua, desain. Setelah tahap analisis dilakukan, langkah selanjutnya peneliti melakukan tahap perencanaan desain mengenai video pembelajaran yang akan dibuat, menyusun bahan-bahan dan membuat acuan bagian video pembelajaran yang akan dibuat. Yang ketiga, development. Pada tahap ini penulis melakukan pembuatan produk berupa video pembelajaran dari materi sampai pada pengembangan produk. Yang keempat, implementation. Pada tahapan ini setelah produk dilakukan validasi oleh para ahli validasi selanjutnya, mengimplementasikan produk yang dikembangkan. Hasil penilaian dari validator digunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan produk. Uji kepraktisan yang dimaksud untuk mengetahui kelayakan serta kemenarikan media melalui angket respon siswa. Yang terakhir, evaluation. Pada tahapan ini, evaluasi dilakukan dengan berjalannya pengembangan, sehingga kekurangan yang ditemukan dalam proses pengembangan dapat diketahui dan diperbaiki. Dan evaluasi apakah produk media video animasi ini cocok untuk pembelajaran atau tidak.